Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu beli karcis pasar malam mau dipakai di sini ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram, Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok semangat ngono lho. Selamat datang di podcast Serser Gairah. Mau dekne ngekeki salam urung tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Seru. Selamat datang. Tak kompak tenan. Caranya mau ditakoni yo. Lho kan jawab salam sih. Oh iya. Ulang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Para selamat pembicara. Selamat datang di podcast Serser Gairah. Suara. Seram. Menggairahkan. Ya. Iya, terus Apa lagi nih? Ngomongin apa dah? Mau ngomongin apa sih ini? Ngomongin. kita mau ngomongin kamu Oke. di belakang. Oke. Di Jadi- belakang saya ada apa? Korden kan? Iya. Oh, ini korden berarti. Kuwi mudik ya, berarti ya. Kapan? Pas lebaran haji mudik. Oh iya mudik. Oh ya mudik. Terus kerja dari rumah. Enggak, aku Oh, enggak. pas Langsung balik? Langsung balik. Numpak sepur. Aku ya langsung balik. Aku enggak. Kamu siapa yang tanya? Oh iya ya. Ya sudah saya diam saja. Ya jangan kali ini. jangan Tidak itu. mau, saya mau mutung. Oh ya sudah, kita belajar Mutung bahwa kasarung. Hah? Mutung kasarung. Itu kamu. kita belajar bahwa si Jo itu kalau mutung susah. Tuh. Nah ini belajar dari kesalahan. Jadi jangan sampai membuat si Jo mutung. Iya. Betul. Mending membuat. Loh kok saya ngomong? Nggak Kan tahu. saya janji mau diem tadi. Iya, Mending salah, bikin ya, Pak. Mas Jo jadi lutung. Iya betul. Daripada si Jo mutung, mending si Jo lutung. Ya. Biar ini, untung. Nah Biar ini kita semua mungkin untung. jadi Diam kalian. mungkin jadi pertanyaan ini. Diam kalian. Oh baik. Saya tidak menjawab pertanyaan apapun. Tapi No comment. no comment. Kayak Desi Ratnasari. Lah kok kenapa Desi Kan Ratnasari? dia dulu kalau ditanya wartawan sering bilang no comment. Enggak cuma Desi Ratnasari aja juga. Itu semuanya ikut-ikut Desi Ratnasari. Oh gitu. Heeh. Desi Ratnasari itu yang nyanyi Tenda Merah itu ya? Iya, heeh. Biru. Habis stoknya di Ya, persewaan. ya habis yang Tenda penting- merah PMI yo. Ya makanya yang udah Dia dipakai. turun tek, Mas. Wis disilih Harusnya ana sing abang ki gelem apa ora. Wah. Nah, makanya terus habis itu di mereka. Tak terasa. Tak sengaja. Oh, tak sengaja. Terasa. Tak terasa ki mergonggonanmu cilik. Tak terasa. Ana loro Digoleki. kemungkinan. Endi apa ki? Wah, kok jerawat Mas? Ana loro kemungkinan. Apa, sih. apa? Nek ora nggone deknen le cilik. Apa? Nggone mbake sing lower. Sak senenge wae. Nah ini belajar sengaja. dari kesalahan. Jangan sampai Septri salah nyanyi lagi. Betul. Iya. Ndak diunekke. Tak sengaja. Betul. Lewat Lewat mana? kanan. Nah, oh, salah. Lewat Lewat kiri lah. Indonesia itu kan di kiri. Oh betul. Heeh. Sama sekarang sudah ada jalan tol. Jadi lewat jalan tol saja supaya cepat kalau mudik. Jadi Ya. tak sengaja Heeh. lewat jalan tol. Klasik John. Tak sengaja lewat depan kuburan. Wah, memang kamu seram terus. Tuh, cara apa? Setiap orang kan pasti membuat kesalahan ya. Ya, Dan kesalahan itu jadi nggak berarti kalau kita nggak perbaiki atau kalau kita nggak belajar dari kesalahannya. Betul. iya, betul. Iya, betul nggak sih? Betul. Nah ini kan, Karena sudah sama-sama betul, cukup sampai di sini. ya nggak juga dong. Apa aja. Jadi Apa? mungkin aku tanya dulu, ada satu kesalahan yang ada nggak selama hidup ya? Nggak cuma di kantor apa di mana? Ada nggak satu kesalahan yang buat teman-teman tuh pasti menyesalnya sampai sekarang gitu? Ya ada. Apa ya?
Atau kalau enggak tak sampai sekarang tiba-tiba keinget aja itu gitu. Apa gitu kok mesti tanya, kamu pernah ngelakuin salah atau enggak? Tiba-tiba langsung teng ke sana gitu. Tentang ini gitu. Enggak sih ya. Kalau misalnya harus menyesali sebuah kesalahan yang sampai akhirnya jadi pikiran sampai sekarang itu Enggak menyesali, cuman aku ingat dulu pernah ngelakuin ini gitu. Enggak menyesali. Apa ya? Apa coba, Sep? Kamu dulu aja deh. Aku pernah pulang pas Jogja dulu pas kuliah. Pernah pulang dari kosannya temen itu jam 2 pagi. Oh, yang kamu dioyak-oyak. Ya itu. Begal itu. Oh, iya. Itu berarti lagi musim begal jangan pulang malam-malam. Itu kan salah. Terus betul. Ini konteksnya maksiat ya aku gimana? Enggak ada maksiat-maksiatnya. Enggak ada. Bukan kalau aku. Pasti ada. Aku. Enggak apa-apa, enggak Sesuatu apa-apa. yang Boleh. Nanti disensor kok. Enggak jadi malu saya. Zaman dulu namanya kos-kosan putri itu kan biasanya cowok dilarang masuk kamar. Iya, betul. Betul kan? Iya. Biasanya kos-kosan putri itu ada ruang tamunya sendiri toh. Di depan biasanya. Dan itu dipakai bersama ya. Dipakai bersama. Nah, ada satu privilege yang dimiliki oleh mahasiswa TI. Oke. Karena pada waktu itu belum usum laptop itu masih jarang. Pada waktu itu kan yang pertama kali punya laptop nek di Himakom itu perasaan si Aswin. Ya. Yang lainnya masih pada pakai PC. Komputer masing-masing di kamar. PC desktop seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan dari mahasiswi ini. Nah, namanya desktop itu kan nggak bisa diotong-otong ya, walaupun bisa tapi kan ya rekoso. Nah, biasanya privilege anak TI yang cowok itu adalah boleh masuk ke kamar Buat bantu benerin. Nah, satu ketika ini ada satu orang gadis yang saya suka juga. Saya suka juga. Laptop komputernya rusak. Saya harus masuk ke kamarnya. Untuk benerin laptop itu, misalnya kenapa nanti bener, saya diiming-imingi apa? tubuhnya. Awur. Mungkin diiming-imingi tubuh lele. Nah, seperti itu, diiming-imingi makan. Tubuh Yaudah. ayam goreng. Iya. Saya masuk ke kamarnya, dolanan PC-ne kae. Dolanan PC apa dolanan PC? Dolanan PC. Nah, ini satu penyesalan saya. Apa itu? Satu penyesalan saya adalah ketika saya dolanan PC, saya sangat konsen sekali dengan PC-nya, komputernya. Monitornya begitu selesai ternyata nggak ada masalah apa-apa. Biasa aja sih. Ya cuma masalah registry dan segala macam kayak gitu yang harus dibersihin. Dibersihkan registrinya. Dah itu lancar. Begitu aku balik badan, oleh gitu. Mbak E ini wis salin. Maksudnya udah ganti baju? Udah ganti baju. Bajunya ada berbeda? Bajunya sudah berbeda. Loh, kok kamu sudah siap? Ya sudah, ayo berangkat makan. Loh. Kamu kapan ganti baju? Ya tadi ini di sini kamu lagi benerin. Artinya kan dia sempat telanjang di kamar yang sama dengan saya. Saya tidak sadar. Itu saya menyesal sampai sekarang. Gak ada webcam. Tidak ada zaman itu. Kenapa tidak saya sergap gitu? Buruan itu. Saya sebagai dia gantinya di kamar mandi kali. Gak, kamar mandinya itu terpisah. Oh, terpisah. Ada kamar mandi luar. Kamar mandi luar. Jadi itu kayaknya memang ketutupan sama lemarinya memang gede ya, ketutupan. Di dalam lemari dia. Ketutupan pintu lemari. Di sebalik lemari. Susah juga ya di balik lemari ya. Harus otong-otong lemarinya makanya. Pokoknya di situlah ketutupan pintu lemari, dia ganti di situ. Oh, kamu menyesalnya kamu terlalu konsen. Aku sempat nanya, "Loh, kamu tadi telanjang di situ." Lah iya, gimana caranya ganti baju kalau enggak telanjang? Mbak Eki ngomong ngono. Itu dia. Saya merasa sebagai anggota tim buru sergap, saya merasa gagal di situ. Itu kepikiran saya sampai sekarang. Goblok. Sampai sekarang kepikiran. Kosnya di Kejayan. Loh kok kowe ngono tok kepikiran. Kepikiran loh, namanya reget tok. Suka kok ya. Oh, kamu suka waktu itu, John. Sama si cewek ini. Akhirnya jadi enggak? Apa? Dapet. Ya kalau jadi ya jadi gitu. Sebentar ya, aja. Jalan segala macam itu ya jadi. Iya. Memang sehari-hari kami jalan gitu. Iya. Loh, cuma masalahnya di satu kamar dia telanjang, itu kenapa nggak saya sergap? Iya. Nah kan saya jadi berpikir ya boleh jadi ini si mbaknya memberikan kode buat saya. Emang sergap aku dong. Enggak mantul dari monitor itu. Iya. Enggak, jadi posisinya gini. Ini saya di depan monitor sini. Di sini kamar tidur. Di depan kamar tidur bagian kaki itu lemarinya dia. Jadi kayak ada sudut yang ya istilahnya blind spot. Ya, blind spot.
Gitu Oh, kamu loh. nggak bisa ilmu ngerogoh sukmo ya? Waktu itu saya belum belajar. Oh, belum belajar. Justru karena saya belajar dari kesalahan, sekarang saya belajar ilmu ngerogoh sukmo. Wow. Seperti itu. Biar bisa ngintip katanya. Iya, Bukan benar. itu. Oh, bukan. Jadi sebenarnya setiap malam itu mbaknya tidak sadar saya setubuhi secara goib. Asik. Kayak film diperkosa setan. Inspirasinya kok klenik ya. Lalu itu hal yang membuat saya waktu itu ngeluh sama Apip. Teman Itu kita Apip itu. karena menyesal itu. Ya, karena awak dhewe ketok enek sabenar maksiat kok ono ya langane. Yo kuwi nek awak dhewe iki jaman cilik kakean ngaji ya kaya ngene. Dilindungi Karena, malaikat kuwi. karena Jos. maksiatnya nggak totalitas, setengah-setengah. Loh Bu, sebenarnya kan memang tidak ada niatan gitu. Oh iya, berarti Iya, emang iya. nggak ada niatan maksiat. Memang tidak ada niatan. Niatan saya itu adalah membenarkan visinya dia. Mungkin dia juga John, sebenarnya komputernya nggak rusak apa-apa Itu juga. dia, saya kan jadi berpikir jangan-jangan ini cuma Akal bulus. akal bulus Bulus, gitu loh. iya. Ini akal bulusnya dia supaya digagahi oleh saya. Tapi nggak kesampaian akhirnya. Kan saya jadi nggak enak ya sama mbaknya. Karena gitu. kamu nggak gagah. Sebenarnya dia jadi gagal digagahi. Wah, ternyata maju. Wih, jangan-jangan saya dia cerita orang konco, was, jadi goblok. Wis dikode, nyanyian kode buntut. Padahal pas buka baju sengaja muni. Kresek. Iya benar. Kelamben mau nganggo kresek kuwi. Kelambenannya kresek toh. Wis pokoknya begitulah. Menyesal ya kamu, John. Menyesal. Apa pelajaran yang kamu dapat itu, John? Pelajaran yang saya dapat adalah wah, ya sebenarnya bukan pelajaran yang saya dapat ya. Di satu sisi mungkin saya sebenarnya justru dilindungi untuk tidak maksiat Iya, seperti iya, itu. iya, gitu. Hikmahnya itu. Hikmahnya Hikmahnya itu. itu. Hikmahnya itu tur nek dipikir-pikir saiki bajingan kok mbiyen ora ya. Tetep wae ngono. Kongkok. Kan tadi pertanyaanmu ada nggak hal yang bikin kamu Iya, kepikiran? benar. Tapi disesali enggak. Enggak, cuman kepikiran ya kok goblok men biyen ya. Kok goblok men dia. Iya, benar. Tapi kan konteksnya maksiat. Iya. Jadi sepanjang obrolan ini kita sensor semua. Ya, gitu. 10 menit tadi sensor berarti. Orang kok. Kowe Sar. Tapi Nah, wis mau. Kowe sing ngurung. aku sing ngurung ya. Jadi aku dulu pernah gini. Pernah gini. Nabrak taksi itu. Itu sebenarnya juga loh. Itu membuat aku belajar loh. Bener. Jadi ojo nganti kowe numpak motor kuwi melihat ke belakang terlalu lama. Aku melihat ke belakang toh. Iya, Bukan karena- melihat ke atas. Enggak, kan belakang atas. Oh. Aku ndelok memburi, lah ndelok apa mobilnya mandek. Oh. Terus makanya itu. Nah, itu sebaiknya kamu berhenti aja kalau mau lihat gadis. Gadis di poster. Oh, tapi Mbin ayu banget, aku seneng Saiki? banget. Si ayu. Si Ayu Astrid. Si ayu. Oh, Ayu banget. Ora ono kabare tapi. Ono dene lagi rilis remake lagune kuwi. Oh. Sing jadi- Lagunya yang Cilik bikin Jat. kamu tabrakan itu di remake lagi. Kan dulu kan ada ini bukan aku dulu kan dia mau konser itu. Lah iya kan? Oh iya itu ya, jadikan aku yang kedua kuwi. Jadikan aku yang kedua. Wah, tenang suara gue. Lagi sadar. Nah, itu juga itu ya. Oke nyanyi iki lagu sing anu Aku lah Jayon, orang yang kuat. Yang kalau kamu nyanyi suaramu jelek itu pada maklum sih. Ya, betul. Ini ngopo to cetak-cetik. Ayu. Malah ketoi kuku nang kene. Jindul tenan. Ah ini Mlebu nang cileng mlebu lah. nang cilak. Yo, iki, ora kok. lah. Iya kan muncat-muncat kuwi. Oh, ora. Cilok rasa kukunya Septri. Sebentar ya pemirsa, saya makan cilok dulu. Ya, hati-hati, Cak. Nah, jadi sebenarnya kita ini mau ngobrol soal belajar dari kesalahan ini konteksnya mau dibawa kemana? Enggak tahu juga ya aku ya. Hah? Kayak rasanya menurutku Enggak, sih untuk belajar dari kesalahan itu yang gimana penting, caranya ya? pertama itu kita harus sadar akan kesalahan itu. Ah, bener. Iya. Nah, Kalau kita nggak sadar ya kita nggak belajar itu. bener. Enggak, tadi sih awalanku pengenku kayak misalnya kayak kan ya nama manusia itu kan pasti Banyak tempatnya salah ya. Dan hilap. Terus ada nggak dari teman-teman kayak mekanisme gitu kayak kalau misalnya kamu melakukan satu ya kan ada orang yang misalnya dia keliru atau mereka melakukan salah terus mereka down banget atau kepikiran atau Mentalnya kena. overthinking atau kayak gimana Mentalnya kena. ya apapun salahnya gitu. Contoh kan jadi nggak sehat kalau kita misalnya di satu kesempatan yang memang ya kesalahan itu nggak terhindarkan gitu loh, John. Ya. Dan pengenku sih apalagi kalau misalnya di kantor atau di kuliah misalnya gue garap soal ya mesti ono keliru nih toh
Dan misalnya kamu kayak dulu ada teman-teman yang seharusnya mungkin mau ikut senam PTN atau apa sih namanya sekarang? Uan. Ya, bukan UAN. Masuk universitas apa sih? Ayo pokoknya gue SPMB. SPMB atau senam PTN atau Sipen Maru ujian masuk. Nah, itu kan juga kayak pasti misalnya itu keliru dan kamu menyebabkan itu kamu gagal masuk kan jadi kepikiran itu. Jadi kayak gimana caranya gue gimana caranya harus ikhlas menerima apa yang itu kan salah satu step gitu ya. Ada lain enggak misalnya gue aku gini ya, kalau aku pertama, balik lagi soal ikhlas-ikhlasan ini ya. Aku balik lagi, sebenarnya beberapa momen dalam hidupku terakhir ini kan sebenarnya bukan beberapa momen hidupku terakhir ini. Cuma karena memang lagi booming soal filsafat Stoa itu, aku balikkan ke situ. Yang bisa kita lakukan itu ya kita melakukan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian feedbacknya itu udah di luar kontrol kita. Nah itu sebenarnya hal yang ku pegang dari zaman mahasiswa sih. Balik lagi, kita tahu mungkin bukan mahasiswa ding, malah dari SD. Zaman sekolah SMA. TK. SMA karena kebetulan semboyannya SMA 1 itu mirip dengan filsafat Stoa. Karmani ewa dikaraste, mapale sukadasana, makarma pala heturbur, mati sangus tua akarmani. Iya paham. Artinya apa artinya? Artinya adalah hanya berbuat merupakan kewajibanmu. Bukan hasil perbuatan itu yang kamu pikirkan. Jangan pahala menjadi motifmu, jangan pula hanya berdiam diri. Jadi mirip sama filsafat Stoa bahwa yang bisa kita lakukan tuh ya berbuat dalam versi terbaiknya kita. Betul. Masalah nanti feedbacknya ternyata nggak menyenangkan loh. Ya wis itu sesuatu yang di luar kontrolmu. Betul. Aku punya teman. Makanya jangan berharap terlalu tinggi. Aku setuju. Jadi teorinya kan seperti itu. Ya, kamu punya teman. Tapi aku punya teman yang sangat-sangat. Aku punya teman sepergaulan. Permainan. Astrot. Enak. Agak lah. Karo wong sing lagi horny. Aku punya teman. Dan dia itu kayak memang sifatnya overthinking gitu, selalu berpikiran sangat-sangat bukan overthinking. Jadi kayak selalu kepikiran gitu. Cowok kayak Tony Stark berarti. Selalu kepikiran. Nah, itu kan dia overthinkingnya diarahkan ke hal yang positif ya. Misalnya dijadikan solusi misalnya. Tony Stark. Iya, Tony Stark kayak gitu. Ini temanmu enggak. Tony Blank. Tony Blank ini malah Rono pikiran ya. Rono rekosone. Ini katanya Tony Stroke karena dia don lama-lama stroke. Jadi dia kepikiran kayak ya misalnya salah ngerjain tas. Contohnya salah ngerjain tas gitu. Jadi kepikiran aduh nanti gimana ya? Banyak nanti dimarahin orang-orang kayak gini. Nah, makanya aku bilang tadi kok yang teori-teori yang kamu jelaskan tadi kan memang idealnya seperti itu. Tapi kan ada banyak orang yang mungkin walaupun tahu teorinya tetap nggak bisa mempraktekkan itu dengan baik. Iya, aku juga overthinking loh sebenarnya orang. Karena ini ya, karena mungkin balik lagi ke pelajaran yang saya dapat waktu saya kecil, komik Kung Fu Boy. Kenapa temanmu tahu teorinya, tapi dia tidak bisa menerapkannya? Ini waktu komik Kung Fu Boy Tekken Chinmi yang itu biksu kepala kan pernah bilang waktu pertama kali si Chinmi berantem sama Jintan ya, yang 3 titik itu. 3 pukulan itu. 3 pukulan. Pertama kan Chinmi kalah kan? Kalah. Kemudian Chinmi habis itu menang. Ya. Karena Chinmi belajar dari kesalahan. Pertanyaannya biksu kepala ke Chinmi adalah kenapa kamu menyukai kungfu? Bukan menyukai kungfu. Pendapatmu tentang kungfu. Yeah. Aku lupa redaksionalnya sih. Cuma Chinmi waktu itu menjawab nggak tahu juga ya, mungkin karena saya terlalu menghayatinya gitu, makanya dia bisa menang kan. Nah, itu yang dibilang sama biksu kepala ke Jintan, bahwa yang mengetahui akan kalah oleh yang menyukai akan kalah oleh yang menghayati. Jadi mungkin dalam beberapa kasus yang lain pun ini tahu teori, tapi ketika dia tidak menghayati teori yang dia tahu itu, ya udah jadi nggak kemana-mana gitu loh, semuanya hanya sekedar teori. Betul. Kamu tahu tentang filsafat Stoa bahwa kamu harus mengikhlaskan feedback dari orang lain. Tapi kalau kamu hanya sekedar tahu teorinya seperti itu, di dalam dirimu kamu sendiri tidak menghayati teori itu, ya udah kamu nggak bisa ikhlas juga gitu. Iya. Nasi menghayati iki kalah karo sing bejo. Iya betul juga ya. KPKP ini kalah kan. Oh ya makanya. Makanya jadilah orang bejo. Nah betul. Nah itu caranya gimana jadi orang bejo? Ganti namamu, Com. Bejo. Ya. Iya. Kowe tak undang Bejo Nur Itmam ya. Iya, Con. Oh iya, Bejo. Baik lagi, tapi gini, John. Itu kan teori juga gitu. Maksudnya gimana caranya kayak ya mesti
dia selalu curhat dan minta pendapat gitu ya. Kalau dengan kita atau yang mungkin sudah punya kebiasaan ya, aku ngerti kamu overthinking, aku juga kadang-kadang so overthinking, tapi selalu punya kebiasaan bahwa ya sudah ya kayak kamu bilang this too shall pass dan ya sudah nikmati aja. Ya berarti kan Dia itu makanya harus sadar dengan kesalahannya itu tadi. Dia harus sadar bahwa overthinking itu salah, itu doang di sebenarnya. satu sisi kamu overthinking, tapi habis itu kamu kan overcome overthinkingmu itu dengan berpikir this too shall pass itu tadi. Iya, this too Nah, shall pass. itu yang mungkin orang-orang belum sampai ke makom itu gitu loh. Dan kalau misalnya ditanya gimana caranya ke situ, ya aku nggak bisa jawab selain pembiasaan sih. Yes. Aku sendiri ada di titik sekarang, mungkin karena aku sudah memahami teori itu sejak SMA. Sekarang Tapi tinggal waktu- menghayati. Waktu SMA aku belum begitu menghayatinya ya, karena masa SMA kan masa ugal-ugalan tuh. Ya. Sekarang begitu ketemu dengan situasi dunia nyata, Ya. aku baru berpikir setback lagi. Oh, bener ya yang dibilang sama SMA aku waktu itu. Dan aku ketemu sama teori-teori lain yang ternyata sama spiritnya gitu. Ya. Oh ya jangan-jangan memang harusnya seperti ini. Ya. Karena ada titik temu dari semua teori-teori yang akhirnya aku pelajari setelah aku SMA seperti itu. Kayak misalnya selain filsafat Stoa, aku juga baca soal Ho'oponopono. Itu ritual Hawaii sih. Jadi katanya untuk membersihkan pikiran dan hati kita, itu cukup kita mengucapkan 4 doa. Yang karena bukunya bahasa Inggris ya. Ya, surat Al-Fatihah. Tarikana, Bima Rojatana, Wakina Asabana. Ayo Surat makan cilok. Habis itu makan cilok. Jadi cukup mengucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya ini sebenarnya padanannya kalau disikir ada juga gitu. I'm sorry itu maksudnya ya Astagfirullah. aku minta maaf atas apa yang terjadi pada saat ini. Tapi itu semuanya ya karena aku melakukannya karena aku tidak tahu. Aku hanya melakukan apa yang terbaik pada saat itu sesuai dengan pengetahuanku. Seperti itu. Kemudian ya thank you. Saya berterima kasih. Please karena forgive me dulu. Ini tadi kan sudah 2. Oh iya. Aku menyesal pertama. Ya please forgive me itu ya mohon maaf karena saya tahunya ya yang terbaik pada saat itu ya itu yang bisa saya lakukan terbaik. Kemudian thank you. Berterima kasih maksudnya terima kasih saya sudah disadarkan bahwa ada kesalahan ini, jadi saya bisa memperbaiki. Saya bisa mengulangi lagi. I love you, ya itu kan konon katanya cinta itu kan universal ya seperti itu. Jadi ya apapun yang terjadi, I love you. Saya ya itu diucapkan ke diri sendiri juga. Ya. Apapun yang terjadi, saya mencintai diri saya seperti itu. Ya. Ada nggak kayak satu yang aku nggak bilang ini kesalahan, tapi satu kejadian atau apapun yang itu kayak terjadi berulang-ulang, tapi padahal sebenarnya kamu udah berusaha memperbaikinya misalnya gitu. Ada kalau saya. Apa itu, John? Belum nikah itu kan sebenarnya. Belum apa. Sadar, kirain selama ini nggak sadar loh. Sadar. Oh, sadar. Jadi pertanyaanku mengarah ke sana, tapi gitu. cepet ya. Nggak, maksud itu kan kirain belum sadar. Tapi kalau gitu saya no comment. Enggak, maksudku aku nggak tahu. Aku yakin kau punya ini sendiri sih, John. Tapi gimana cara kamu kayak itu kan kayak over and over again gitu kan. Over and over again. Dan apakah itu bikin kamu down ataukah kamu ya udah senyaman aja sekarang. Tapi karena gini, aku yakin kamu juga punya ekspektasi gitu kan. Iya. Nah itu ekspektasimu kan seringkali nggak terpenuhi dalam hal ini gitu. Iya. Bagaimana over kamu gitu. Apa ya? Aku justru berpikir bahwa ketika aku misalnya sampai dengan titik ini putus-putus terus gitu. Dan putusnya itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang aku inginkan gitu loh. Nah itu maksud kan bukan karena kontrolmu juga gitu. Bukan karena kontrolku, aku justru merasa bahwa aku diselamatkan. Yo diselamatkan karo Gusti Allah ngono lho. How come aku nanti misalnya nih aku menikah dengan si Mbak Nganjuk gitu. Dengan segala kekurangannya yang pada waktu itu bisa aku toleransi. Iya. How come aku nanti bisa hidup dengan orang yang seperti itu karakternya. Aku jadi berpikir, oh ya aku diselamatkan sih sebenarnya. Termasuk juga dengan Mira yang moodnya naik turun kayak gitu. Gimana aku besok bisa menghadapi pasangan yang seumur hidup loh. Mungkin setelah menikah lebih naik turun lagi gitu loh.
bakal banyak sekali berantemnya. Sih. Iya. Ya, hal-hal seperti itulah. Jadi dulu si Keanu Reeves itu pernah bilang, ada 7 miliar orang di bumi. Kalau ada satu orang yang berbuat nggak baik ke kamu, ya bersyukurlah karena dia ngasih tahu kamu bahwa kamu jangan menghabiskan waktu dengan satu orang ini. Karena ada 6 miliar 999 juta dan seterusnya orang yang mungkin bisa berbuat baik ke kamu. Ya, gitu. Ya aku setuju itu. Cuma gini, kalau tadi Sepri ketawa, aku bisa memaklumi karena aku sendiri juga menyadari bahwa aku pun punya kelemahan yang mungkin membuat cewek-cewek itu akhirnya quote and quote nggak betah sama aku apa juga. Tuh? Aku tahu bahwa misalnya aku mungkin di luar ketika awal terlihat tough ya, terlihat tough, bisa ngadepin dunia kerja sebagaimana yang dilihat oleh mereka dan aku bisa punya posisi dan jenis pekerjaan yang mungkin tidak semua orang sanggup menyelesaikan itu. Cuma itu mungkin yang ketika mereka lihat pertama kali adalah aku adalah sosok yang tough. Tapi begitu aku pacaran sama mereka, aku akan mengeluh. Jadi banyak ngeluhnya. Jadi aku ki yo butuh tempat untuk mengeluh karena pekerjaanku menurutku agak nggak masuk akal. Tahu sendirilah di pemerintahan kalau yang pinter akan dikasih kerjaan terus, sementara kancaku sing goblok-goblok malah orang nyambut gawe. Berarti selama ini teman-teman ini terlalu mengharapkan hal yang terlalu have a high ekspektasi ke kamu gitu. Enggak, sebenarnya teman-temannya itu males aja biar maju aja semua yang ngerjain. Sing gadis-gadisnya itu. Gadis-gadis itu ya mungkin mereka tertarik pertama kali karena melihat aku tough. Terus jadi punya ekspektasi yang tinggi. Iya, bisa mengayomi gitu ya. Terus bisa providing, ngayomi dan segala macam. Bukannya malah kebalikannya gitu. Bukannya malah kebalikannya gitu. Padahal ya aku tahu bahwa aku sendiri pun akhirnya tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka untuk kelihatan tough. Dan mungkin aku juga di satu sisi juga jadi terlalu cuek. Ketika aku sedang ada pekerjaan, itu aku bisa yang sangat konsen sampai aku kosek nek urusanmu kosek. Seperti itu. Kowe sadar nek kuwi kekuranganku. Tapi kamu perbaiki ndak gitu, Jan? Aku coba perbaiki. Jadi cara aku mencoba memperbaiki adalah aku set satu garis untuk diriku sendiri bahwa ketika misalnya aku nanti sudah menyelesaikan tugas yang menurutku ini akan jadi pondasinya organisasiku, setelah itu aku akan jadi PNS yang malas-malasan. Oh, yang tata kelola IT itu. Iya, maksudnya gini loh. Ketika kemarin orang-orang ini ya mohon maaf kontribusinya menurutku juga tidak seberapa gitu loh. Kenapa harus sampai menunggu aku masuk di unit itu baru ada yang mikir soal tata kelola itu. Kemarin kemana aja. Lah kalau misalnya kemarin itu alasannya adalah gaji kita kecil, kita nggak sepadan dengan apa yang harus kita kerjakan, mikir hal yang strategis soal tata kelola IT seperti itu. Ya sudah, tak rampung kita tata kelola IT ini, setelah itu gantian dong mikirnya. Gajinya juga sama kok. Ya, eksekusinya gantian diteruskan ya. Ya sekarang gantian aku dong yang males-malesan. Kemarin kalian sudah emang bisa, John? Ya nggak tahu. Tapi aku akan mencoba. Aku akan mencoba untuk males-malesan gitu. Supaya wong ki enggak tuman juga. Itu kan cuman nomor 2 dari kekurangan. Yang pertama yang soal tough itu. Nah, itu dia. Aku kan sebenarnya perkaranya kan itu. Oh iya. Integralnya ke sana. Hanya karena aku tidak punya waktu, aku merasa capek, akhirnya aku jadi mengeluh. Ya kayak gitu sih. Iya. Nah, kok apa Sep? Kira-kira yang menurutmu kok ini berulang kali kejadian walaupun sebenarnya udah kamu coba perbaiki gitu. Investasi. Oke, apa tuh? Forex. Mau kamu perbaiki bagaimana bang itu mekanisme pasar? Makanya kan aku lagi terus-terusan gitu loh. Maksudnya dulu aku bikin robot, nyoba lagi, rugi lagi, nyoba lagi. Itu sekarang lagi bikin lagi gara-gara waktu itu bikin robot lagi. Lagi pakai robot spesifik lagi. Yang foreign exchange saja. Forex, yang formula yang aku kasih itu spesifik buat forex. Soalnya. Tapi aku sadar bahwa aku tuh orangnya nggak sabaran, gitu kan. Harusnya kan robot itu dites dulu lah sebulan 2 bulan, baru nggak bisa nunggu 2 bulan. Ketika aku tes seminggu itu oke. Hajar, masukin real kan. Malah ada dalam 1 minggu ada 1 hari yang
lagi buruk banget, ya udah habis lagi. Iya. Ulang terus kayak gitu terus. I see. Gitu. Kenapa kok kamu ulang itu? Karena penasaran atau karena nafsu apa karena pengen nafsu, kaya? karena pengen cepet-cepet kaya lagi. Gitu. Tolong diajarin. Ya agak cepet. Maksudnya gini, pengen cepet kaya. dalam seminggu nih returnnya oke banget nih. Ini kalau terus aku habis itu berimajinasi. Seminggu ini testing? Enggak, real. Wow. Kenapa kamu nggak pakai 2 minggu data dari 10 tahun sebelumnya? Iya, oke. Tapi kan pasar nggak sesuai 10 tahun. Pasti ada satu hari yang ya salah perhitungan aja aku. Gitu. Maksudnya salah perhitungan berarti harusnya kamu tambal salah perhitungan strateginya. Harusnya aku tuh testing dulu sebulan 2 bulan. Gitu. Oh, karena kamu nggak sabar itu ya, tadi. banyak faktor sih, mungkin karena modalnya juga nggak kuat, akhirnya kena margin call Ya. gitu kan. Karena mungkin ya kondisi pasar juga. Iya. Sebenarnya mungkin kalau modalnya Aku terus-terusan lagi terus-terusan. Sekarang pun lagi dalam tahap. Tapi kalau misalnya modalmu agak gede dikit, kira-kira bisa nahan nggak? Bisa nahan. Ini lagi nahan ini. Gantung loh. Tahan sampai kapan tadi kan? Itu kan menahan itu kan sebenarnya buruk kan. Lah itu yang lagi tak pikirin sekarang. Kenapa kok menahan buruk? Itu gantung transaksinya. Berarti kita berharap itu bakalan naik lagi dan Ya, tutup betul. itu kan. Tapi itu kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Tapi kan bisa naik juga. Stres sih. Ya tapi stres. Ketika maksudnya kamu dalam posisi nahan itu manganmu ra enak. Iya. Lah itu yang saya sekarang ini kan apalagi Sabtu Minggu libur kan. Nah, itu 2 hari mikirin itu. Libur tapi nilai kan naik. Enggak, itu itu kan pasar berhenti. tutup. Oh Cuma iya. sampai Jumat doang. Jadi ketika kita No. Aku weekend tahu kan, pasar tutup, tapi kan kayak uang kan gerak terus kan. Enggak gerak. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur Itu pasar kan forex itu kan banking kan. Nah, Banking. problemnya adalah ketika Sabtu Minggu libur, Senin kita nggak tahu. Enggak tahu dia bakal Dia naik bakal apa. naik atau turun. Nah, Dan iya. itu bisa jauh Dan banget. itu bisa signifikan banget itu perubahannya. Nah, itu yang bikin aku dulu akhirnya Sabtu Minggu itu weekend nggak enak. Iya. No, berarti pertanyaanku Itu dia makanya kamu lihat saya tadi di teras murung. Bisa jadi loh. Karena aku kepikiran Bajigur kisah nahan loh aku. Mungkin kalau pada waktu itu aku sudah tutup transaksi, ada transaksi yang nggak ketahan. Iya itu dia. Wah, tim booster itu langsung bergerak. Gitu. Soalnya harapannya ini menggerogoti kebahagiaanmu banget sih. Ya, yang salah itu karena sudah berharap ketika seminggu 2 minggu return wah ini kalau sebulan dapat segini, kalau setahun dapat ini kayak 6 bulan aku udah financial freedom banget ini gitu. Iya. Itu yang bikin yang bikin kita kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu di depan jatuh, harapan itu hilang, down banget itu. Ya mungkin kamu jadi berekspektasi terlalu tinggi itu ya tadi itu karena sih. aku setiap forex tuh kayak gitu terus. Ada fasenya kayak gitu. Oke. Pertanyaanku Berulang ganti. terus. Kamu dia udah tahu, kowe wis ngerti Iya, ngono. ya makanya aku kok juga balen-balen. makanya aku juga maksudnya gini, tapi metodenya beda-beda. Dulu pakai robot A, Oh. sekarang pakai robot B. Algoritmanya juga Ya, beda-beda. strateginya dirubah lagi. Besok dia gitu. gedek-gedek. Gitu. Terus Robot gedek. itu salah satu contoh hal yang mungkin aku belajar dari kesalahan ya. Karena aku tidak sanggup Makanya gue mandek toh. menanggung Ya. perasaan kebingungan pada saat weekend itu. Daripada aku raiso tidur nyenyak, lebih baik ya sudah aku tinggalkan. Ya. Jadi prinsipnya kalau aku sekarang mungkin sederhana sih. Hal-hal yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak itu akan aku tinggalkan. Itu Ya. aja sih. Ya, aku juga kayak gitu. Kan aku ninggalin lama tuh forex. Tapi kemarin kepikiran. Kumat lagi. Kumat lagi. Nah, itu dia kan berulang-ulang terus. Aku ninggalin lama tuh udah hampir setahun malah. Dulu ninggalin karena apa? Setahun ya karena itu Kak. Ya aku nggak mau kepikiran. Udahlah tinggalin aja ya, pengen hidup damai, tenang gitu, nggak mikirin. Nah, terus ini tiba-tiba ini lagi Setahun. kenapa? Karena aku nemu ada robot yang reviewnya bagus banget dan gratis kan. Pengen tak coba gitu kan. Ada ininya, ada forumnya, orang itu yang bikin orang Jogja juga. Terus ada telegramnya, ada grupnya. Ya aku wah ini, ya cuma strateginya harus beda-beda tiap orang. Nah itu yang lagi tak otak-atik sekarang. Ya nanti kalau sudah berhasil aku ikut lagi. Itu aja. Ya. Tapi aku Itu namanya belajar dari kesalahan orang. Betul. Iya Pak. Aku mainnya mikro aja nanti. Sejuta 2 juta aja. Pakai sen emang bukan yang gede, Pakainya gede pakai yang sen. Enggak apa-apa, aku main yang itu aja. Makanya itu duit yang hilang pun nggak apa-apa, tapi tetap Itu berapa tuh? Walaupun ya adalah. Walaupun hilang ya lumayan duit segitu. Iya. Jajan ya, duit jajan ya. Iya, duit jajan, bukan duit yang buat hidup sehari-hari bukan. Masih. Jadi aku nggak jajan ini gitu. Padahal mau beli sepatu kemarin nggak jadi ini gitu.
Kayak ono meneh ra. Aku ada ini. Aku tuh selalu, misalnya aku tertarik sesuatu gitu, dipelajari, Heeh. mas setelah introduction, habis itu enggak dilanjutkan. Oh, pengen ngerti kulit-kulitnya doang berarti. Awal sebenarnya pengen sampai dalam, tapi terus selalu nggak selesai gitu. Bukan karena mindsetmu sebagai jack of all trades ya. Mungkin ya John. Mungkin. Kayak misalnya, contohnya kemarin ada satu apa namanya kayak comprehensive cyber security course gitu. Nah, Dan itu sudah sama praktiknya, udah dan segala macam komplit gitu. udah ada labnya. Udah ada labnya kok, dan itu apa namanya ya free, maksudnya karena labnya ya kalau kamu punya mesin sendiri kayak Linux sendiri dan segala macam itu bisa dilakukan intinya gitu. Dan terus cukup, kalau kulihat cukup bagus, dan itu sangat praktikal gitu, praktikal banget. Dia tuh belajar sampai mungkin bab 2, bab 3 dari 20 bab gitu. Habis itu ngelanjutinnya nggak, kayak males banget gitu. Nggak tutup, pas selalu nggak tutup. Tapi gini, pertanyaannya adalah apakah dengan sampai bab 2, bab 3 itu kamu sudah merasa cukup? Enggak lah. Oh, enggak. Aku ngerti itu nggak cukup, kayak ngapain ini cuman kulit luar aja gitu. Nah itu selalu. Dan itu nggak cuman soal itu, kayak misalnya kemarin belajar gitar gitu. Kalau yang dalam kan ya mungkin sampai tapi ya cuma sampai senam jari tiap hari. Sekarang ya melodi, at least kunci tegak aja aku males gitu. Dan itu kayak itu kan sangat itu contoh ya, kayak yang lain juga sama gitu. Kayak aktivitas baru, ilmu baru. Kayak sebenarnya penasaranmu hilang karena pas udah tahu aja gitu. Kayak mungkin ya. Ya Di situ sudah, udah kalau nggak itu enggak masalah sih. Tapi awalnya itu begitu aku mutusin untuk nyoba itu, aku pengen selesaikan ini, pengen tak selesaikan sampai bisa dalam tanda kutip ya, kamu bisa at least bisa dianggap orang yang punya kemampuan gitu. Okay. Nah itu selalu nggak selesai gitu. Apapun hal yang baru yang dipelajari gitu. Selalu kayak gitu, dan itu nggak tahu aku kayak gimana. Kayak kamu kayak lagi. Iya, gitu. penasaran. Tapi cuman sampai ya hilang penasarannya udah sampai awal doang, kulitnya doang. Kulitnya udah tahu ya udah nggak mau. Tapi Sampai pada saya dagingnya. pengen sampai selesai gitu. Malesnya berarti lebih kuat daripada kemauannya. Bisa jadi ya. Memang dia pemalas. Ya tadi yang kemarin kita bahas prokrastinasi udah kelihatan itu pemalas kan. Emang ya. Susah jadi kamu. Dan aku sekarang lagi belajar piano. Dah. Udah. Paling cuma not dasar habis itu ngapain sini gitu. Paling cuma do re mi fa sol mi do Bahasa si la sol. Itu doang. fa la sol fa mi do re fa mi re do. Teng. Ya udah gitu aja. Ya, kita sebagai manusia kan emang banyak salah gitu. Ya, betul. Kita juga mohon maaf kalau udah salah. Terima kasih. Nah, jangan lupa juga untuk sumbangsinya. Ya. Traktir kita di traktir.id/sergaira. Tango Romeo Alpha Kilo. Suen. Pokoknya E-nya 2 ya, traktir. Traktir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.